Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Dikulo Perdana dengan NIM 24083. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum jaringan komputer modul 4 yaitu menampilkan tabel MAC address pada switch. Untuk yang pertama kita dua membutuhkan perangkat yaitu dua switch dan dua PC. Kita buka Cisco-nya, kita membutuhkan dua buah perangkat switch 2960 dan untuk end device-nya kita membutuhkan dua buah PC. Sebelum itu kita kasih nama dulu untuk switch-nya, yang ini S1, yang ini S2. Untuk end device-nya ini PC A dan yang ini PC B. Kemudian setelah itu eh, menyambungkan kabel Ethernet seperti yang diperlihatkan di dalam topologi. Untuk PCA kita sambungkan ke switch 1 pada bagian fase Ethernet 06. Kita menggunakan kabel copper straight fase Ethernet 0 untuk PCA, untuk P1 06. Kemudian ke PCB nyambung ke switch 2 yaitu ke fase Ethernet 018. Ke fase Ethernet 18, 018. Kemudian antara switch 1 ke switch 2 kita sambungkan menggunakan flash Ethernet 01 bersama ke 01 sesuai yang ada di topologi. Kemudian kita konfigurasi untuk end device-nya, yaitu untuk PC-nya kita konfigurasi terlebih dahulu. Untuk PC A yaitu 192.168.1.1. Kemudian untuk PC 2 192.168.1.2. Seperti yang ada di sini untuk PC 1, 1.1, PC B 1.2. Kemudian kita lakukan inisialisasi jika diperlukan. Karena ini membuat baru, jadi kita tidak usah untuk menginisialisasi muat ulangnya. Kita langsung ke langkah 4, yaitu konfigurasi settingan dasar untuk setiap switch. Yang pertama, konfigurasi nama perangkat seperti yang ditunjukkan dalam topologi. Konfigurasi IP address-nya dan subnet mask-nya. Dan untuk namanya, yaitu S1 dan S2. Yang pertama, kita sambungkan kabel konsol dari PC A ke switch 1. Kita namai ke terminal. Kita masuk terlebih dahulu. Kita namai name-nya yaitu S1. Kemudian kita konfigurasi IP address-nya. Itu 91. Address-nya 192, 168, 1.11. Seperti ada di sini ya. 1, 192, 168, 111. Yang S2
beda di belakang saja itu 12. Untuk subnet masknya jangan lupa ketik mau, kemudian kita simpan, kemudian kita keluar. Setelah itu lanjut langkah selanjutnya kita memberikan eh, Cisco sebagai password konsol dan VTY-nya. Kita masuk ke line konsolnya, kita beri password Cisco, kemudian kita simpan, itu login, kita keluar. Kemudian kita masuk ke line VTY-nya, kita beri password juga, Cisco, kita simpan, di login, dan kita keluar terlebih dahulu. Setelah itu, langkah selanjutnya kita memberikan kelas, berikan kelas sebagai password privilege exact. Kita enable secret class, kemudian kita keluar. Setelah itu kita copy ini config start config ya. Selesai kita mengkonfigurasi switch 1, kita lanjut konfigurasi switch 2. Caranya sama, eh, tinggal kabel konsolnya kita pindahkan ke switch 2, masukkan ke port konsol, kita ke PCA, kita ke terminal, kita lakukan hal yang sama untuk switch 2, yaitu memberikan nama, memberikan password Cisco, dan memberikan kelas untuk exactnya. Kita masuk dulu, kita kita memberi nama S2, kemudian kita kasih IP address-nya untuk S2, 192.168.1.12. IP address yang V2 itu 12. Terus subnet masknya 255, 255, 255, 0. Kita simpan terlebih dahulu. Terus kita keluar. Kemudian kita memberikan password Cisco ke dalam line console dan VTY-nya. Kita masuk ke line console. Kita berikan password Cisco. Kemudian kita simpan dalam login. Dan kita keluar. Terus kita ke line VTY-nya. Kita sama, kita masukkan password Cisco dan kita simpan, kemudian kita keluar dari console config line. Kemudian memberikan kelas kepada exactnya, itu kita enable secret class dan kita keluar dan kita copy. Oke, kemudian langkah selanjutnya latihan 2 yaitu merekam MAC address dari perangkat jaringan.
Jadi ada pertanyaan yaitu buka suatu command prompt pada PC A dan PC B dan ketikkan ipconfig all. Untuk pertanyaannya, tuliskan alamat fisik dari adapter Ethernet, MAC address dari PC A dan MAC address dari PC B. Kita command prompt, kita ketikkan ipconfig/all. Di sini untuk MAC address dari PC A yaitu 00D097A7 3C68. Bagian sini pada bagian physical address. Ini untuk MAC address PC A dan kita ke PC B, kita command prompt ipconfig/all. Ini untuk MAC address PC B. Kemudian masukkan ke konsol dari switch 1 dan S2 untuk ketikkan perintah show interface F01. Kemudian ada pertanyaan eh, pada baris kedua dari output perintah apa hardware address-nya atau Burned in address BIA. Kita lihat, kita ketikkan terminal. Kita lihat terlebih dahulu untuk switch 1. Terminal kita ketikkan show F01. Ini untuk interface dari S1 atau switch 1 yaitu pada bagian BIA yaitu 003 E4 EPL EB01. Untuk MAC address pada switch 2 kita ganti dulu untuk ke konsolnya, kita pindahkan ke S2, kita ketikkan lagi, lalu kita masuk ke terminal, kita masukkan lagi show interface F01. Ini untuk MAC address switch 2 pada face Ethernet 01 itu 004931. Dan untuk yang kedua, tampilkan tabel MAC address switch. Masuklah ke konsol dari switch 2 dan tampilkan tabel MAC address-nya sebelum dan sudah menjalankan uji komunikasi jaringan dengan ping. Yang pertama, bangunlah suatu koneksi konsol ke S2 dan masukkan ke modus privilege exact. Dan dalam modus privilege exact, ketikkan perintah show MAC address table dan tekan enter. Meskipun belum ada komunikasi jaringan dimulai, sangat mungkin switch telah mempelajari MAC address dari koneksinya ke PC dan ke switch lain. Untuk pertanyaannya, adakah di sana suatu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC address? Tolong tuliskan. Kita coba.
Kita ketikkan show make address table ter ada ya di sini ya. Itu make address-nya 0003. Ini berarti untuk jawabannya ya ada. Kemudian make address apa yang direkam dalam tabel? MAC address apa yang direkam dalam tabel itu ke port switch mana dipetakan dan ke perangkat mana, abaikan MAC address yang dipetakan ke CPU. Ke port CPU itu dipetakan ke MAC address ini yaitu 003 ini ya. Ya ada jawabnya ini. Kemudian jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam langkah satu, bagaimana Anda dapat memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address? Menggunakan hanya output dari perintah show make address table. Dapatkah ini bekerja dalam semua skenario? Dengan mencatat alamat MAC pada perangkat dari hasil API config all dan pencocokannya dengan port fisik. Jadi bisa kita tuliskan bisa dengan cara dengan mencatat alamat MAC tiap perangkat dari hasil fix dan pencocokan port fisik. Ya, kemudian yang ketiga yaitu bersihkan tabel MAC address CS2 tabel MAC address. Dalam mod dalam modus preview exact, ketikkan perintah clear MAC address table dynamic dan tekan enter. Kemudian dengan cepat ketikkan perintah show MAC address table lagi. Untuk pertanyaannya, apakah tabel MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Adakah MAC address lain tercantum di sana? Dan tunggu 10 detik, ketik perintah show MAC address table lagi dan tekan enter. Adakah alamat baru dalam tabel MAC address tersebut? Kita ketikkan clear MAC address table. Kemudian kita show banyak. Pertanyaannya, apakah tabel MAC mempunyai address untuk VLAN 1? Adakah MAC address lain tercantum di sana?
Hmm, ya, hanya make dress VLAN satu atau switch sendiri. Kemudian untuk yang kedua, apakah muncul MAC address baru setelah 10 detik? Seperti yang dapat dilihat tadi, kita lakukan clear dan langsung kita keluarkan untuk tabel MAC address tabelnya, tidak pengaruh ya. Jadi bisa kita jawab tidak sampai ada komunikasi dilakukan. Selanjutnya langkah 4 dari PC B, ping perangkat pada jaringan dan amati tabel MAC address dari switch. Dari PC B kita lakukan dari PC B bukalah command prompt dan ketikkan ARP strip A. Kemudian ada pertanyaan tidak termasuk alamat multicast dan broadcast. Berapa banyak pasangan alamat IP ke MAC perangkat yang telah dipelajari oleh ARP? Kita lakukan ping ARP. Kita pergi ke command prompt terlebih dahulu. ARP, no ARP, tidak ada ARP yang tersedia. Berapa banyak pasangan perangkat yang dipelajari oleh ARP? Bukan dari PC B, maaf, dari PC B kita buka command prompt-nya. Dan dari PC A, dari PC B kita ketikkan ARP A, ARP entire phone untuk ARP awal masih kosong. Dari command prompt B lakukan ping ke PC A, S1 dan S2. Kita lakukan ping ke 192.168.1.1 itu pada PC A. Kemudian setelah itu kita lakukan ping ke switch 1, kita ping lagi switch 1, kemudian kita ping ke switch 2. Setelah itu apakah ada pertanyaan apakah semua perangkat memberikan balasan sukses? Jika tidak, periksa pengkabulan Anda. Semua perangkat memberi balasan. Titik. Kemudian dari koneksi konsol ke S2, masukkan perintah show MAC address.
Masukkan perintah show MAC address table. Apakah switch telah menambahkan MAC address baru ke dalam tabel MAC address-nya? Jika demikian, alamat dan perangkat mana? Dia damage pada S2. So, itu stable. Dan dapat dilihat jika demikian alamat dan perangkat mana. Apakah switch telah menambahkan address baru? Jawabannya ya, sudah masuk perangkat baru. Itu pada sebelah sini ya. Ini MAC address-nya ada 4 yang masuk VLAN dengan MAC address yang berbeda. Dan ini masuk pada port berapa? Ini untuk type-nya itu dynamic. Kemudian dari PCB bukalah command prompt dan ketikkan lagi perintah arp/a strip a. Di PCB kita command prompt kita ketikkan arp strip a. Kemudian untuk pertanyaannya, apakah cache ARP pada PCB mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat jaringan yang telah dikirimkan? Ya, setelah itu dilakukan switch mode dan klik PCB dan satu. Ini pada jaringan internet data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya agar itu terwujud. Data disampaikan ke perangkat address-nya agar ini terwujud. Switch dan PC secara dinamis membangun edge ARP cache dan tabel MAC address. Dengan adanya sedikit komputer di dalam jaringan, maka terjadi dan mudah. Apakah kemungkinan tantangan dihadapi pada jaringan lebih besar? Jaringan banyak. Ya, banyaknya 3 ARP bisa sampai sumber daya selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.